warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan untuk pembahasan hadis yang kemarin, yang mana ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yang mana tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang kemarin kita sudah membahas 5 golongan. Maka pada kesempatan kali ini yaitu adalah golongan yang keenam, yaitu warrajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan atau apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka golongan yang keenam ini sangat luar biasa sekali, yaitu seseorang berusaha ketika melakukan sedekah, ketika memberikan infak kepada orang lain, maka orang ini berusaha untuk menyembunyikan amal-amal yang dia lakukan. Jadi orang yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah, keutamaan-keutamaan memberikan infak kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi." Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sedekah itu juga bisa memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang awal kami bacakan tadi, yaitu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satunya orang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Di dalam sebuah ayat juga dijelaskan ternyata bisa juga kita bersedekah tidak secara sembunyi-sembunyi, ataupun kita bisa juga bersedekah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Maka Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat di atas berkata, jika sedekah tersebut ditampakkan dengan tetap niatan untuk meraih wajah Allah, maka itu termasuk juga kebaikan. Dan seperti itu juga sudah mencapai maksud sedekah. Namun jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka itu akan lebih baik. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa tetap bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdal, karena berdasarkan hadis tersebut di atas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat Al-Baqarah ayat 274, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka pada 2 ayat di atas disebutkan bahwa bolehnya kita bersedekah
secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, itu nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ketika seseorang memberikan kepada fakir miskin, maka lebih baik kita sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika sedekah itu kok misalnya untuk membangkitkan semangat orang lain, maka boleh jadi kita juga bisa untuk bersedekah dengan terang-terangan, tetapi dengan syarat, yaitu adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di mana sedekah atau infak seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah, jadi ketika seorang bersedekah, tidak usah kita menyebut-nyebut sedekah-sedekah itu, sedekah yang kita berikan kepada orang tersebut, dan menyakiti perasaan si penerima. Kita menyebut-nyebutnya di hadapan si penerima, kita menyebutnya di hadapan orang-orang lain bahwa kita tadi telah memberikan sedekah terhadap si fulan dan si fulan dan sebagainya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi dia atau orang tersebut hanya ingin melakukan sedekah atau infak karena riya, dan itu semua akan menghilangkan pahala-pahala sedekah. Maka pahala sedekah baiknya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sembunyi-sembunyi tadi, maka salah satu faedahnya atau manfaatnya adalah seseorang akan terhindar dari perbuatan riya. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang melakukan sedekah berusaha secara sembunyi-sembunyi, maka insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga disebutkan di dalam kitab Fathul Bari bahwasanya salah satu contoh sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah membeli produknya saudara kita sama muslim. Ketika ada saudara kita jualan, maka kita membelinya atau kita melarisi dagangannya, maka itu juga bisa termasuk salah satu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.